Sebutkan hal lucu apa saja yang Opa alami ketika ngobrol bareng sama Michelle. Ya, memang hal lucu itu ketika saya omong dengan Michelle tentang keadaan Opa dulu, memang banyak sekali dia tertawa karena dia anggap itu mungkin tidak benar barangkali atau benar, sehingga ia bisa tertawa karena dia anggap itu lucu. Misalnya saya cerita waktu dulu itu bapak sekolah itu tidak seperti kamu sekarang. Bapak punya pakai kain itu mungkin 1,5 meter saja sampai jalan harus pegang dulu. Ke sekolah kita tidak pernah pakai sepatu. Sekolah juga tidak pernah bawa buku. Cuma kita di sekolah duduk, guru cerita kita mendengar, pulang. Kita pulang juga tidak bawa catatan apa-apa. Sampai di rumah juga kita tidak bisa belajar apa-apa. Karena tidak ada yang kita tulis. Itulah keadaan sekarang yang saya ceritakan kepada Michelle. Kadang-kadang dia anggap itu lucu, dia tertawa. Tetapi kalau saya bilang, kamu ini beruntung sekali. Kalau zaman dulu, Bapak itu tinggal di dalam kegelapan, tidak ada lampu. Kalau ke kota, kalau sudah dapat minyak tanah, ya kita tidak pernah pakai lampu. Tapi kalau sekarang, kamu enak-enak saja. Hidup dalam zaman modern, serba ada, mau perlu apa, ada saja. Apalagi anak-anak sekarang tidak mau mendengar orang tua, melihat keadaan orang tua, tapi ingin memaksakan orang tua untuk memenuhi kehendak anaknya. Sekarang orang tua sudah belikan sepatu yang begini, di sekolah dia melihat teman yang mampu, punya sepatunya bagus, dia pulang, dia minta supaya orang tua harus belikan yang merek ini. Merek itu katanya ketinggalan zaman. Belum ada itu nggak mau sekolah. Kalau tidak begitu dia tidak mau sekolah sama sekali. Bukan kepada Michelle saja, tapi kebanyakan anak-anak muda sekarang begitu. Begitu juga pergaulannya begitu. Kalau dulu kita bertamu ke rumah orang tua, kita sampai sana, selamat malam Pak. Kita duduk dulu baru kita tanya, ini Michelle ada apa enggak? Kami mau perlu bicara sedikit, mau ketemu. Tapi kalau sekarang enggak, anak-anak datang baru di pintu halaman saya, Pak ada Michelle. Enggak permisi selamat sore, selamat malam Pak, enggak ada begitu. Pak ada Michelle. Kenapa? Mau bicara? Atau kami mau ajak ke sana? Oh begitu. Kalau begitu ya tunggu saja dulu, dia ada di dalam. Tapi kalau sekarang itu sudah keadaannya begitu. Itu bedanya ya. Bedanya begitu. Hal lucu apa saja yang Oma ingat ketika berbicara sama Kela? Ya, kalau saya berbicara dengan Kela, saya bilang hati-hati. Jangan kalau dulu kasih tahu tidak begitu, kasih tahu cucu itu sudah tahu apa namanya pekerjaannya kan itu. Kalau sekarang harus kita kasih tahu dia gini gitu. Bergaul juga begitu, harus hati-hati. Sekarang sama dulu lain gitu. Kalau sekarang kan beda. Kalau sekarang HP ada. Jadi anak-anak terus main pakai HP terus. Kalau dulu zamannya Oma dulu kan tidak ada HP-HPan, surat menyurat kan gitu zaman dulu. Kalau sekarang enggak, lebih canggih sekarang. Kalau dulu enggak gitu. Terus responnya Kela gimana ketika Oma ngasih nasihat gitu? Ya Oma tenang saja, dia bilang gitu. Oh, Kela sudah tahu gitu. Tapi saya sering juga kasih tahu kamu harus bangun, harus rapi tempat tidurmu, tidak boleh berantakan gitu. Kalau dulu enggak sampai kasih tahu, kalau tante-tantemu sudah rapi dah gitu. Kasih tahu sekali saja. Kalau sekarang kan berulang-ulang ngasih tahunya gitu. Bangun pagi harus tempat tidur rapi, terus nyapu, bantuin orang tua gitu. Kalau sekolah?
Ya. Kalau sekarang mau dia berapi dan bantu Mau. orang tua. Kalau sekarang sudah mengikuti, ya. Hal lucu apa yang kamu ingat tentang opa atau omamu? Kalau misalnya Oma lagi nelpon, itu Oma biasanya nggak langsung taruh HP-nya tuh di mulut gitu, bukan di telinga. Terus jadinya kalau misalnya di mulut kan nggak kedengeran tuh. Terus dia marah-marah, ini kenapa nggak kedengeran gitu? Ini orangnya ngomong nggak halo halo gitu doang. Itu aja sih. Ada lagi nggak? Enggak, itu aja. Sebutkan hal lucu apa saja yang kamu ingat tentang oma opamu. Hal lucu. Kalau dari Oma ya, kalau Oma itu gini loh, dia kan Kayla punya temen cowok nih di SMA nih, kayak sering kesini diantar jemput Kayla gitu. Nah habis itu Oma tuh kayak lebih kecerewet gitu loh, karena Kayla punya teman cowok, jadi anggapannya kayak gimana ya, kayak dulu mungkin tabu gitu ya, mungkin ke teman cowok gitu. Jadi Oma itu cerewet selalu bilang hati-hati ya lah sama main sama ini. Padahal itu teman kayak mama papa juga udah tahu gitu lah, intinya udah percaya lah dia karena sering sering antar jemput gitu. Habis itu kalau opa itu misalnya kalau kayak gini apa namanya, biasanya kan dulu sering banget nanyain tentang bahasa Bali karena kita nggak tahu lah. Kurang tahu tentang bahasa Bali gitu, karena selalu tanya, "Pak gimana ini ya?" Tapi opa tuh kayak selalu muter-muter ceritanya, padahal kayak saat itu kayak cepet-cepet butuh jawaban gitu, udah terus muter-muter kayak gitu. Ada lagi? Udah itu aja kayak. Oke. Sebutkan hal lucu apa yang paling kamu ingat tentang kakek dan nenekmu. Kalau sama nenek kan, nenekku tuh udah tua ya, dia tuh suka lupa sama apa yang udah dia omongin gitu, jadi cucu-cucunya tuh harus ekstra sabar ngadepinnya. Misalnya sekarang udah ngomongin, misalnya nanya kapan kesini gitu, udah dijawab, udah dijelasin semua, terus ntar nggak ada 5 menitnya lagi nanya lagi pertanyaan yang sama kayak gitu. Makanya cucunya tuh harus ekstra sabar ngadepinnya. Kadang-kadang aku sebagai cucunya kayak udah kesel sendiri gitu kalau lama-lama ngobrol sama nenek. Tapi lucu sih, lucu. Itu aja, ada lagi? Ya itu aja. Terima kasih. Shalom Sobat Duta Kristama, kembali lagi di acara Bincang Santai bersama saya Desi dan masih dengan narasumber kita Ibu Pendeta Naftalia. Shalom Ibu Pendeta. Shalom Kak Desi. Ya, kita kembali bincang santai lagi ya pada saat ini ya. Nah, tadi kita udah sama-sama ngeliat nih video singkat mengenai interview antara kakek atau generasi baby boomer dengan cucunya nih dari generasi Z gitu ya. Nah, seperti yang kita udah tonton tadi, yang saya lihat sih sepertinya masalah yang terjadi itu ada di komunikasi. Nah, menurut Bu Etalia sendiri gimana? Nah, iya, ini sebuah tantangan ya, tantangan di era digital saat ini, di era kekinian, bahwa ada kesan terjadi gap, bukan gap generasi saja, tapi juga gap komunikasi antar generasi ya. Karena kalau tadi kita lihat, perhatikan dalam video di awal tadi, kita bisa melihat bagaimana cara berbahasa, gestur tubuh atau isi dari apa yang disampaikan. Ada perbedaan yang cukup tajam ya Kak ya, dari generasinya baby boomer yaitu opa-oma mereka dengan generasi Z ya yang sekarang udah usia 12 tahunan lah ya. Usia sekolah. Iya, SD. mereka yang sudah mulai mau masuk jadi teenager ya. Ya, memang ini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Kenapa? Karena kan kalau komunikasi itu selalu ya akan kita pakai dalam berinteraksi. Dan komunikasi itu bukan hanya bahasa verbal, bukan hanya tulisan, tapi juga gestur kita. Makanya tadi sempat saya mendengar juga ada salah satu opa yang mengatakan kalau dulu bertandang ke rumah orang pasti duduk dulu baru menyampaikan tujuannya. Kalau sekarang katanya masih di depan gerbang sudah panggil. Udah teriak ya? Iya, udah teriak langsung panggil namanya, lalu ada nggak di rumah gitu.
Ya, hal ini mungkin kelihatannya atau kedengarannya sepele, Lucu malah ya. lucu ya, lucu. Tapi ternyata ini juga cukup mengganggu bagi generasi opa oma, bagi yang lebih orang dewasa, seakan-akan bahwa ini nggak ada etiketnya nih, Tata gitu ya. keramanya Kurang gitu ya, gitu ya. Ya inilah memang yang menjadi hal yang harus diperhatikan tadi yang saya sampaikan. Kembali lagi nih sama pembahasan kita di talk show sebelumnya, Kak, bahwa tiap generasi itu punya latar belakang yang kuat, yang berbeda-beda, yang membentuk karakter, membentuk paradigma berpikir dari generasi tertentu. Nah, kalau yang sekarang ini kan kalau dibilang ya generasi baby boomer, generasi X, generasi Z dan generasi Y ya, generasi Y dan generasi Z. Ini nih lagi ada Yang baru alpha ya. Ya alpha, generasi alpha yang kelahiran 2010 ke bawah. Nah, kalau diperhatikan ternyata orang-orang yang sudah gitu ya, sudah duluan nih yang generasi baby boomer, dia menganggap bahwa aduh saya nggak ngerti nih sama cucu-cucu saya, sama anak-anak muda sekarang, dia mainannya HP, zaman dulu mah nggak ada HP-HPan katanya, apa-apa semua di laptop, kalau dulu pakai buku, sekarang bukunya anak-anak pakai e-book, ya, pakai Google Play, lalu kemudian di Play Store ada namanya buku digital atau bahkan bisa cari di perpustakaan digital, semuanya serba digital. Nah, rupanya ini juga menjadi hambatan bagi generasi untuk berkomunikasi. Nah, karena itu menurut saya yang harus kita perhatikan adalah bagaimana berkomunikasi yang baik yang bisa diterima oleh generasi yang lebih tua dan juga generasi yang lebih muda. Komunikasi yang seperti apa sih? Kan begitu. Kalau saya perhatikan, komunikasi yang baik adalah komunikasi yang saling memberi dan saling menerima. Jadi ada ini ya, feedback ya. Iya, jadi antara yang dewasa dengan yang muda itu saling belajar. Yang tua tidak mudah menjudge yang muda juga berlaku hal yang sama. Ada proses saling belajar dan saling mengajar. Contoh sederhana misalnya, kalau tadi di tayangan kan ada cerita ada omanya nelpon pakai handphone ngomongnya malah gini ya, bukan di sini ya. Sampai aduh ini orang nggak kedengeran gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Kita ingat zamannya oma dulu, telepon itu kan biasa masih diputer terus diangkat begitu yang besar itu ya. Lah kalau anak yang sekarang kan mereka mungkin ngelihat telepon rumah itu wah, apa nih? Gitu kan, karena mereka sudah lahir dalam kondisi di mana handphone itu sudah ada. Iya, bahkan dengan fitur-fitur yang canggih gitu. Kalau dulu kan handphonenya gede-gede gitu atau berat kayak telepon bataku. Jadi ini beda caranya. Nah, terus juga berkomunikasi kalau dulu bagi orang-orang dewasa punya tempat gitu. Jadi kalau ada anak kecil gitu ya ngomong sama orang tua, ada tata keramanya diajarkan. Nah, kalau sekarang ini kalau dibilang nggak punya tata krama, menurut saya nggak juga gitu. Mereka punya etiket bisa, tapi etiket mereka berbeda caranya gitu, karena mereka terlahir dalam kondisi di mana segala fasilitas sudah ada. Lalu kemudian komunikasi mereka itu bilingual, tidak hanya dalam satu bahasa, tapi mereka sudah ini ya cross the border ya, sudah membatasi lapisan udah internasional sekali mereka gitu loh. Jadi satu hal lagi, kalau pagi yang sekarang kan mereka terbiasa dengan pertemanan dunia maya, yang nggak ketemu sama orang. Jadi kalau sekalinya ketemu bingung
mau ngomong mau apa gitu, bagaimana memulai begitu kan, gimana. Nah itu sebabnya kembali lagi Kak Desi, seperti yang saya sampaikan di dalam percakapan sebelumnya, bahwa disinilah perannya keluarga dalam mendidik dan memberikan pengajaran-pengajaran. Menurut saya pemahaman yang terjadi bukan komunikasi ini bukan hanya ketika kita berinteraksi, termasuk juga mungkin berkomunikasi ketika kita di dalam membaca dan memahami isi Alkitab. Saya yakin generasi yang lebih tua itu pasti berbeda sekali pemahamannya dengan generasi yang saat ini ketika membaca teks Alkitab. apa yang ditangkap seperti Iya, contohnya misalnya hal kecil deh. Kalau saya ingat banget ya, ada satu bapak-bapak gitu ya yang sempat ngomong sama saya, Bu Pendeta, saya itu merasa tidak nyaman sekali melihat anak-anak tidak bawa Alkitab kalau ke gereja. Mereka bawanya handphone katanya. kayak Gitu itu ya. ibu saya banget itu. Sering dimarah. Jadi menurut mereka Alkitab itu ya harus buku gitu. Lalu saya katakan, Pak, tidak apa-apa kalau anak-anak membawa handphone yang di dalamnya ada aplikasi Alkitabnya, karena bisa jadi mereka memang sangat terbiasa dengan itu gitu. Tapi ya memang harus mendownload Alkitab versi yang baik, yang benar, yang dikeluarkan oleh LAI kan gitu. Karena ada banyak aplikasi-aplikasi Alkitab kan dalam Play Store. Jangan terganggu, sama seperti saya ingat sekali Bapak Pendeta Profesor Yahya dosen Duta Wacana katakan Alkitab itu kan sebagai firman dan alat gitu ya. Yang kalau zaman dulu itu kan loh-loh batu, papirus tulisannya dari kalau lalu kemudian ditulis, dibuat, lalu kemudian akhirnya menjadi Alkitab, kitab-kitab dalam beragam bahasa begitu dalam bentuk buku. Nah, yang sekarang ini kan dunia digital, sehingga Alkitab pun bukan hanya dalam bentuk buku, tapi juga bisa dalam bentuk aplikasi di handphone, di tablet begitu, bahkan di PC ataupun di laptop. Jangan sampai itu menjadi hambatan bagi kita untuk beriman, Beribadah juga iya gitu, beribadah, karena itu sebagai alat. Nanti persoalan sering gini, nanti dia malah buka-buka yang lain-lain, orang dengerin ibadah dia malah buka-buka aplikasi yang lain. Itu kembali lagi pada personalnya, kalau saya sampaikan. itu seperti sudah menjudge ya, Iya. sudah menghakimi. Iya, itu kembali lagi pada personalnya. Tapi saya yakin kalau dia punya niat yang beribadah, dia nggak akan buka-buka yang lain. Malah bahkan saya justru lihat sering kali ya, mungkin yang old generation yang nggak bisa tahan diri untuk lihat WA-nya bunyi, bunyi apa nih, WA isinya apa, gitu. Bahkan kalau di dalam gereja kadang-kadang yang lupa matiin gitu kan ya, atau di silent ya, Ketahuan main HP. Jadi menurut saya kembali lagi pada personal. Tapi ini kan ada sebuah perbedaan cara pandang ya dalam melihat sesuatu. Nah, karena itu gap komunikasi ini harus diminimalisasi, harus bisa diolah supaya tidak menjadi gap lagi yang besar yang akan akhirnya mengganggu relasi antara generasi yang old generation dengan yang young generation Ya, terutama di saat pandemi seperti ini ya. Betul. Dimana kita nggak bisa kemana-mana. Iya, betul. Terus semuanya serba online seperti itu. Bagaimana cara mengatasi atau menghadapi hal ini, khususnya di tengah keluarga gitu? Iya, menarik sekali memang kalau bicara soal komunikasi ini kan gimana caranya gitu ya. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita membangun komunikasi yang positif. Nah, menurut Kak Desi, kalau dibilang komunikasi yang positif, kira-kira apa yang ada dalam benaknya Kak Desi? Mungkin nggak yang marah-marah atau nyampeinnya tuh dengan baik maksudnya gitu ya. Ya, jadi sharing feeling tuh penting kan. Jadi positif komunikasi yang pertama tuh kita harus sharing feeling. Jadi kita harus menyampaikan apa yang kita rasakan gitu, what you feeling about gitu. Jadi apa yang kita rasakan itu kita harus sampaikan begitu. Nah, cara menyampaikan atau mengkomunikasikan perasaan itu kan penting tuh. Jangan
ngambres gitu kan, atau lagi mager gitu kan, terus orang tua bilang kak tolong bantu mama gini, iya mak gitu, atau kak aku udah nggak apa, iya tunggu dah mak, biasanya kayak gitu kan, ntar lagi akhirnya radio lah itu bercerita ya gitu, mamanya pun akhirnya naik voltase, anaknya juga makin tinggi nadanya. Akhirnya konslet lah itu gitu kan. Nah bisa bayangkan dalam situasi pandemi PPKM yang terbatas ini, ruang gerak kita itu voltase naik terus, nada tinggi terus gitu kan ya. Bisa bayangkan gimana hampir setiap hari pula. Mau nggak mau kan, karena sekolah atau kuliah atau activity, bahkan kalau ada mungkin orang yang tidak bisa seperti biasanya kan harus dibatasi. Ketemu kalau orang Sunda bilang riweuh gitu ya, susah banget kan ya, ribet gitu kan. Ribet banget. Ya, jadi harus kita menyampaikan perasaan kita dengan cara positif. Sampaikan saja, misal saya lagi capek, mama lagi capek, atau kakak lagi konsentrasi nih mak, beri space, beri ruang buat masing-masing untuk menyampaikan perasaannya. Lalu hindari untuk menjudge, untuk menyudutkan, untuk menyalahkan. Kan kita sering banget ya cenderung, kamu tuh loh HP terus gitu, HP terus sekarang baru ngambil HP. Saya pernah lihat gitu salah satu tayangan di TikTok apa di Instagram gitu, yang kalau pas lagi nyuci nggak dilihat, kalau pas lagi nyapu nggak ada yang lihat, kalau pas lagi beresin rumah nggak ada yang lihat gitu, pas giliran rebahan baru dibilang tidur aja, HP terus. Bisa bayangkan anak-anak kita yang disudutkan, seakan-akan HP itu menjadi persoalannya, akar masalahnya. Hati-hati, jangan sampai kita jatuh pada persepsi yang salah. Karena HP itu kan benda mati, dia hanya tool saja. Kalau HP-nya ditarik, HP-nya nggak ada, apakah komunikasi kita masih bisa positif? Yakin? Kan nggak juga. Jadi kembali lagi pada relasi kita. Jadi jangan mudah kita memblame, jangan mudah kita menjudge anak kita atau pasangan kita gitu. Jadi kalau kita sudah bisa sharing perasaan kita dengan positif, kita sampaikan dengan baik, keterbukaan itu penting gitu loh. Jadi memang di dalam rumah tangga atau di dalam keluarga sendiri kita juga harus punya ruang pribadi gitu. Kalau memang pas kita lihat istri kita lagi capek, atau papa kita lagi capek, atau anak kita lagi pingin, beri mereka ruang gitu ya. Jangan semuanya tuh kita masuk daerah teritorial. Itu kadang-kadang kita orang tua suka kepo. Orang tua suka kepo. Saking keponya apapun dicari, padahal kita tahu bahwa anak-anak kita juga punya ruang privasi. Jadi kita harus minta izin sama dia. Nah, bangun kedekatan. Kalau komunikasi kita terbuka, maka anak akan juga terbuka. Tapi kalau belum apa-apa kita udah ngejudge duluan. Apa-apa kita udah bilang, kamu udah kak yang salah, kamu gini deh, kamu gini-gini soalnya deh. Anak kita belum cerita, baru ngomong kita udah ngomong sampai Z gitu kan. Ya gimana anak mau terbuka sama kita gitu. Ya. Males jadi. Iya males kan. Jadi ujung-ujungnya dia akan cerita sama siapa? Sama teman. Sama temennya. Gitu. Lalu kita juga harus bisa agree to be disagree dalam positif komunikasi. Maksudnya gimana? Agree to be disagree. Ya, agree to disagree. Agree to disagree. Nah, jadi kita harus setuju, kita juga harus bisa tidak sepakat gitu loh. Artinya berbeda pendapat ketika kita misalnya gini, Kak Desi saya pengennya minum teh. Kak Desi bilang, oh kalau saya maunya kopi. Ya udah, itu saya buatin kamu teh ya, saya mau minum kopi. Itu ini ya, agreeing to disagree. Menghormati keputusan, perbedaan pendapat itu. Pilihan orang. Iya, pilihan orang juga. Jadi bukan berarti memaksakan. Kamu anak mama, selama kamu di rumah bapak, kamu harus ikutin apa yang kami orang tua mau.
Kadang-kadang suka begitu. Lah anak-anak sekarang nggak bisa digituin, gitu. Ya kan, nggak bisa gitu. Kalau saya mau bilang, anak-anak sekarang itu mereka kreatif sekali. Kalau mau jujur, apapun mereka tuh bisa membangun inovasi dan membangun sebuah pembaharuan. Misalnya anak usia 6 tahun, 7 tahun itu mereka bisa bikin konten di YouTube loh untuk unboxing misalnya. Berapa subscribe-nya itu banyak sekali gitu kan. Cuma unboxing aja gitu. Di Tapi TikTok usia juga sekarang. banyak ya, di Instagram. Iya kan. Kalau kita mau lihat itu sebagai hal yang positif, mungkin kita nggak setuju dengan, tapi kita memberikan ruang buat mereka, ya, mensupport mereka, justru itu akan mengarahkan menjadi hal yang baik kan begitu. Justru harus disupport ya daripada malah Iya, ditentang gitu. Kalau udah hal yang baik kenapa nggak didukung aja? Gitu. Saya beberapa kali bertemu dengan anak-anak nih, gitu. Generasi Z nih lah ya, generasi anak-anak. Saya tanya apa cita-citanya gitu. Kalau dulu zaman saya bilang, pengen jadi dokter. Wah, cita-cita mau jadi polisi, jadi guru. Kalau sekarang cita-citanya menjadi apa? Gamers, YouTuber. Wah, coba nah. Artis, Iya. Selebgram. Iya kan, jadi wow gitu. Beda. Karena apa? Mereka lahir sudah dalam situasi digital. Gitu. Mereka sudah bertemu dengan dunia ini yang serba modern dan serba computerized. Jadi bagi mereka itu sesuatu yang wow gitu kan. Apalagi kan kalau kita lihat di YouTube itu kan banyak sekali YouTuber yang bikin review, bikin vlog gitu kan, menginspirasi. Bahkan gamer itu mereka main game sambil mereka bikin video untuk vlognya mereka, ditonton sama anak-anak, lalu itu ditiru sama anak-anak gitu. Nah ini tugas orang tua nih sebagai parent. Kita harus sebagai orang tua ya harus mendampingi gitu, jangan lost control juga gitu. Jangan dibiarin. Iya, jadi kita tuh juga jangan sampai kita nggak tahu apa yang anak-anak kita lakukan di media sosial, bagaimana mereka menggunakan media sosial itu. Ya kalau anak kita punya Instagram, ya kita juga punya Instagram. Bukan untuk iniin mereka gitu, tapi minimal kita tahulah apa sih yang menjadi kesukaan teman-temannya anak kita siapa gitu. Dan kalau kita udah main media sosial, ingat hati-hati, jangan jarinya itu. Iya. Kadang-kadang netizen di sini, ya, kadang-kadang ya kalau saya mau katakan kadang-kadang ya jujur generasi yang lebih tua kadang-kadang yang nggak bisa nahan diri untuk lebih ekstrim ya. Iya, lebih ekstrim komentar ini ya, bahkan makanya saya sempat dengar juga beberapa anekdot gitu dari anak-anak muda gitu ngomong, aduh berharap supaya orang-orang tua kami nggak bisa pakai Instagram. Kenapa? Ya kalau mereka sudah merambah lagi ke IG bahaya katanya. Cukup di Facebook aja. Jadi cukup di Facebook aja gitu ya Kak Desi ya. Bener ya. Di TikTok pun sudah ada. Oh gitu. Jadi saya pikir wah ternyata kegalauan anak-anak juga dalam dunia media sosial gitu cukup ini juga gitu kan. Jadi menurut saya ini komunikasi. Jadi kalau misalnya kita terbiasa berkomunikasi secara terbuka, ketika kita terbiasa membangun komunikasi yang positif, ketika kita memberi apresiasi untuk setiap pencapaian-pencapaian walaupun sederhana, kita terbuka terhadap kritikan-kritikan, even itu dari anak kita, dan kita tidak malu untuk mengucapkan maaf kepada anak kita ketika kita juga melakukan kesalahan misalnya begitu. Lalu kita tidak mudah menjudge atau memblame anak kita, lalu kita juga memberikan ruang buat anak kita dan anak juga memberikan ruang buat kita, maka menurut saya komunikasi itu akan menjadi cair. Sehingga anak-anak itu dekat dengan kita bukan karena takut, taat kepada kita bukan karena takut gitu ya, hormat kepada orang tua bukan karena takut, tapi karena dia respect. Respect itu yang penting sekarang. How to build respect to each other tanpa harus dipaksa ya. Betul, dalam kesadaran. Jadi kita kadang jadi orang tua tuh ya memang mau nggak mau harus bisa memberikan ruang juga gitu. Karena kita pun juga pingin punya ruang kan gitu.
Jadi kita menjadi teladan dulu ya. Betul, bagi kita harus menjadi generasi teladan di bawah kita. Iya, karena bagaimanapun juga anak-anak itu kan melihat, anak-anak itu mendengar. Contoh, kalau di rumah kita tidak terbiasa menggunakan kata-kata kotor atau kata-kata kasar, gitu ya. Mungkin dia akan bertemu di luar, mungkin dia akan dengar itu di media sosial, mungkin dia akan melihat itu di pertemanan. Tapi kalau di rumah dari awal, ketika dia mengenal proses kehidupan itu tidak terbiasa dengan kata-kata kotor atau kata-kata yang kasar, maka saya berani jamin anak itu di rumah dia tidak akan berani mengucapkan kata kasar. Mungkin dia bisa aja ngomong di temannya gitu. Tapi ketika dia datang ke rumah, ketika dia berhadapan dengan orang yang lebih tua, dia tahu gitu gimana. Lah sekarang kalau di rumah aja yang tempat kecil ini, tempat di mana dia tumbuh dan mengenal dunia itu terbiasa dengan kata-kata kotor, terbiasa dengan kata-kata kasar, terbiasa dengan pukulan, terbiasa dengan cemoohan, terbiasa dengan menghakimi, menjudge, memblaming. Ya jangan salahkan kalau anak ini kemudian karakteristiknya akan begitu. Kenapa? Karena karakter itu kan dibentuk pada lingkungan, di mana dia hidup itu dipengaruhi oleh lingkungannya dia, gitu. Dan karakter itu kan dibangun di sana. Jadi makanya sulit sekali kan mengubah karakter orang yang sudah tua, sudah terbentuk begitu Iya. kan, karena kan proses gitu ya, proses pertumbuhan itu. Hanya ada golden age gitu kan, ada proses anak-anak bertumbuh. Nah itulah, jadi komunikasi yang positif harus dibangun, dimulai dari keluarga. Itu Kak Desi. Jadi seperti yang sudah dibilang Mak Eta tadi, yang pertama itu membangun komunikasi yang baik terlebih dahulu ya. Jangan mudah menghakimi anak, menghakimi orang tua menghakimi anak, dan juga orang tua tuh bisa menjadi teladan terlebih dahulu ya, karena akan menunjukkan anak itu akan otomatis menunjukkan respect ya, apresiasi juga ya dari orang tua ke anak gitu ya. Dan supaya bisa membangun keluarga yang harmonis, yang memiliki komunikasi yang baik walaupun berbeda generasi. Betul. Itu. Sehingga keluarga itu menjadi relasi yang sehat. Tentunya tidak mudah gitu. Dibutuhkan kerjasama dari semua anggota keluarga di dalamnya. Jadi Kak Desi, kesimpulannya dalam topik kita hari ini yang sekarang, yang pertama, untuk generasi yang lebih tua harus mau belajar terhadap situasi dari generasi masa kini. Jadi kenapa begitu? Karena kalau kita tidak peduli, kalau kita ignorance, itu justru akan membawa kita pada sebuah persoalan yang baru. Oleh karena itu kita harus terbuka, khususnya untuk yang generasi yang lebih tua, sebagai orang tua, sebagai opa-oma, sebagai orang dewasa, kita harus mau belajar terbuka untuk mengerti dan memahami karakter dari masing-masing personal, dari masing-masing generasi yang ada, dari masing-masing orang yang ada bertemu dengan kita, karena itu akan menjadi jembatan bagi persoalan-persoalan dalam berkomunikasi. Lalu yang selanjutnya, kesimpulannya adalah komunikasikan setiap masalahmu atau setiap persoalan itu dengan jelas, dengan detail, dengan jelas gitu ya, jangan abu-abu. Terus sampaikanlah emosimu, sampaikanlah perasaanmu gitu ya. Misalnya ketika saya marah dengan pasangan saya sampaikan kenapa saya marah. Jadi saya sampaikan, kalau kemudian mama marah sama anak, mama sampaikan kenapa mama marah terhadap. Begitu juga anak pun demikian. Jadi harus mengkomunikasikan masalah atau persoalan itu dengan jelas. Lalu kalau memang ternyata kita tidak bisa gitu ya memecahkan itu sendiri, carilah pertolongan.
ya, carilah bantuan, entah itu pada pendeta atau kepada majelis atau kepada psikolog atau kepada rekan yang memang dipercaya. Jadi jangan sembarangan cerita sama orang, Apalagi di sosial media jangan sampai curhat itu di sosial media, karena apa? Itu akan menjadi konsumsi publik dan tidak semua orang bisa memberikan problem solving yang baik, kan begitu. Bisa jadi justru akan menambah menjadi masalah. Oleh karena itu, saya mau pesankan kepada setiap orang tua dan orang dewasa yang ada di rumah, yang saat ini juga berinteraksi dan berelasi dengan anak-anak, baik dari generasi yang Y maupun generasi Z atau bahkan Alpha. Saya ingatkan sebagai sesama orang tua bahwa kita memberikan kepercayaan penuh kepada anak-anak kita. Kita mengasihi mereka dengan tulus. Mari kita jangan menjudge anak-anak kita dengan mudah. Mari kita dengarkan mereka. Jangan mudah kita berkata, itu akan gampang, masa kamu gak bisa. Atau bahkan kita membanding-bandingkan anak kita dengan kakaknya, atau bahkan parah-parah dengan tetangga. Itu jangan gitu ya. Mari kita menerima mereka. Jangan kita marah tanpa ada alasan. Sampaikanlah perasaan itu dengan jelas dan sampaikanlah apa yang kita rasakan, sehingga anak-anak juga tahu apa yang sebenarnya orang tua mereka alami dan rasakan. Lalu kita juga harus mau belajar menerima apa yang mereka rasakan, apa yang mereka pergumulkan, terbuka. Belajar untuk mendengar anak-anak. Itu penting sekali. Lalu ini yang juga tidak kalah pentingnya, Kak Desi. Kita sebagai orang dewasa, sebagai orang tua, sebagai opa-oma, berilah contoh yang konkret kepada anak cucu kita tentang hal-hal yang baik, tentang hal-hal kebenaran firman Tuhan setiap hari. Bukan hanya menyampaikan saja dengan kata-kata, tapi lakukanlah firman Tuhan itu, sehingga mereka bisa melihat antara perkataan dan perbuatan itu sejalan adanya. Dan satu hal lagi yang penting, bahwa untuk generasi masa kini, anak-anak mereka generasi muda akan sangat nyaman dekat dengan orang tua mereka, karena mereka melihat bahwa orang tua mereka atau orang-orang dewasa di dekat mereka adalah mentor buat perjalanan hidup mereka ke depan. Kenapa? Karena mereka bisa melihat bukan saja figur yang berkata, tapi figur yang berbuat dan melakukan. Itu kesimpulan buat kita. Jadi jangan pernah menyerah dan jangan pernah berhenti untuk membangun dan saling belajar, karena kita ada untuk saling menopang dan saling menguatkan. Baik, ini dia akhir dari bincang santai kita pada hari ini, Bu Pendeta Lia. Dan jangan lupa nanti saksikan kembali video kita yang selanjutnya dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Untuk itu sampai jumpa.